Apa sih tujuan manusia diciptakan ke bumi secara spiritual? Secara spiritual, manusia itu diciptakan ke bumi sebagai khalifah atau pemimpin di planet ini. Pemimpin di sini bukan berarti pemimpin yang bisa memerintah seenak hati dan mengeruk sumber daya alam sesuka manusia untuk kepentingan pribadi dan keserakahan mereka saja. Tapi sebenarnya untuk mengelola bumi ini agar keseimbangan alam tetap terjaga. Itulah fungsi pemimpin atau khalifah yang sebenarnya. Itulah kenapa dalam agama-agama manusia ditunjuk sebagai pemimpin atau khalifah di bumi. Mengapa manusia yang dijadikan khalifahnya? Kenapa bukan makhluk lain seperti hewan, jin, dan lain-lain? Ini karena manusia itu adalah makhluk fisik yang memiliki kesadaran paling tinggi di antara makhluk-makhluk fisik lainnya di bumi. Untuk bisa bergerak dan beraktivitas di bumi, diperlukan makhluk fisik yang memiliki unsur yang sama seperti penyusun bumi, yakni punya unsur air, api, tanah, dan udara. Manusia punya 4 unsur ini, sama seperti hewan dan tumbuhan yang juga punya 4 unsur ini. Tapi kenapa sih manusia yang dijadikan khalifah? Ini karena manusia punya kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Hewan bergerak berdasarkan instingnya. Manusia tidak hanya punya insting saja, tapi manusia juga punya kehendak atau free will, di mana kehendak ini membuat manusia bisa bebas untuk berbuat terlepas dari insting hewaninya. Dan manusia itu kesadarannya terus berkembang. Semakin tinggi kesadaran manusia, maka manusia juga semakin bijaksana dalam menggunakan kehendak bebas mereka. Makin tinggi spiritualitasnya, maka manusia juga semakin bijaksana dan semakin peka terhadap alam semesta. Kepekaan ini membuat manusia bisa menyatukan antara kehendak pribadi dengan kebutuhan alam semesta, sehingga terjadilah kehidupan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Supaya bisa seperti ini, maka dibutuhkan orang-orang yang bijaksana. Makin tinggi spiritualitas manusia, maka makin tinggi juga kesadarannya. Makin tinggi kesadaran manusia, maka kebijaksanaan manusia juga semakin maju. Manusia yang sudah mendapatkan pencerahan biasanya akan sadar-sadar sendiri apa tujuan spesifik mereka di bumi ini. Inilah yang disebut dengan misi jiwa atau dharma yang menjadi jalan hidup manusia guna menjaga keseimbangan alam yang ada di bumi. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Filosofi Hidup Orang Jawa berikut ini. Ini adalah buku yang membahas banyak sekali tentang filsafat-filsafat kuno orang-orang Jawa yang mungkin sekarang banyak dilupakan oleh kita. Sekarang ini adalah waktunya kita untuk mengingat-ingat kembali tentang siapa jati diri kita sebagai bangsa yang memiliki spiritualitas dan kesadaran yang luhur. Salah satu cara untuk mengingat kembali jati diri kita adalah dengan membaca kembali filosofi-filosofi kuno yang dulu telah terkubur oleh datangnya penjajahan silih berganti. Selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku ini. Check out bukunya di keranjang kuning yang ada di bawah dan buruan segera payment karena belum tentu buku ini akan dicetak ulang kalau sudah sold out.